When you feel me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your only. Halo Sobat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Tilasono dari SRC Lia Minimarket. Nah, masih meneruskan bahasan yang kemarin. Jadi kemarin kan saya bikin video tentang materi yang disampaikan di pertemuan SRC kemarin tentang 3L, laku, laris, langgeng. Nah, di pertemuan itu dapat lagi sebuah ilmu. Jadi ilmu itu adalah bagaimana kita mengelompokkan barang di toko kita itu berdasarkan kategorinya. Jadi ini penting, kenapa? Karena ya biar kita bisa memutar keuangan toko dengan modal yang kita punya itu secara terus menerus. Jadi tidak ada istilahnya barang mandek terlalu lama, terus akhirnya ya kalau barang mandek terlalu lama di toko kan keuangan kita juga muternya jadi lama tuh. Jadi kemarin itu kalau diklasifikasikan begini modelnya. Jadi ini kalau ini keuntungan, terus ini jangka penjualan. Nah, itu dikelompokkan keuntungan yang untungnya banyak dan untungnya sedikit. Kalau jangka penjualannya cepat dan penjualannya lambat. Nah, kita harus mengelompokkan mana barang yang ada di kuadran 1 ini. Kuadran 1 ini adalah barang yang untungnya banyak dan lakunya cepat. Terus mana barang yang untungnya sedikit tapi lakunya cepat. Nah, ini apa? Terus barangnya untungnya banyak tapi lakunya lambat. Nah, ini juga harus dipikirkan. Terus barang yang lakunya lambat dan untungnya sedikit. Nah, ini juga harus dipikirkan. Apakah itu memang perlu diadakan atau enggak? Nah, kita ambil contoh aja barang yang lakunya cepat. Nah, kan harusnya yang kita inginkan kan barang lakunya cepat, untungnya banyak. Jadi duitnya muternya cepat, untungnya juga banyak. Nah, kalau untuk barang seperti itu, masing-masing toko itu berbeda dan biasanya ada masanya juga. Misal kalau sekarang di toko SRC Lia Minimarket itu barang yang untungnya banyak dan lakunya cepat, itu yang lagi ngetren sekarang adalah masker buat ya masker kesehatan. Itu untungnya banyak, lakunya cepat, kebutuhannya soalnya masih tinggi. Berikutnya adalah make up, alat-alat kecantikan, facial dan segala macam. Itu perawatan muka itu untungnya banyak, terus lakunya cepat. Jadi kan tidak mesti ya, setiap toko itu punya karakteristik masing-masing. Nah, kalau di tempat saya yang lakunya cepat dan untungnya banyak, dua hal itu. Terus ya kalau yang kayak gitu-gitu itu snack sama minuman dingin itu ya lakunya cepat, untungnya banyak. Kalau minuman dingin itu untungnya masih bisa 15%, 20% itu masih bisa. Memang kompensasinya adalah kita harus spend listrik untuk biaya kulkas, tapi tidak apa-apa, yang penting kan muternya cepat dan keuntungannya juga lumayan itu. Terus berapa persen dari modal sih sebenarnya yang kita harus taruh ke kuadran 1 itu, kuadran yang isinya adalah laku cepat, untungnya banyak. Nah, itu kemarin yang disarankan adalah 70% dari perputaran uang kita harus kita
istilahnya kelompokkan di kuadran itu. Jadi kalau di kuadran ini kita harus ngasihnya itu 70% dari perputaran uang kita. 70%. Karena apa? Ya biar kita perputaran uangnya jadi cepat. Nah, terus kalau yang jualnya cepat tapi untungnya sedikit, itu apa sebenarnya? Nah, itu biasanya kalau di toko itu adalah barang-barang seperti sembako. Sembako itu untungnya sedikit, kita nggak bisa dapat untung banyak sih kalau buat sembako. Untungnya pasti sedikit, tapi jalannya cepat. Setiap hari orang pasti butuh sembako, mie instan, gula, kayak gitu-gitu itu pasti dapatnya. Itu berapa persen kita naroknya di situ itu. Nah, itu biasanya 20%. Kemarin ngomongnya adalah 20%. Nah, ini sih sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan tokonya masing-masing ya. Ini tidak bisa disamaratakan. Garis bawahi kata-kata saya, ini tidak bisa disamaratakan karena setiap toko ada yang mas saya lakunya di sembako, ini berarti ya silahkan diotak-atik aja. Yang jelas kita harus sadar bahwa ada barang-barang yang masuk di barang-barang ini masuk kategori mana. Jadi kalau kita mau belanja itu bisa mempertimbangkan. Jadi misalkan kita dapat barang murah nih, misalkan dapat barang murah katakanlah sabun pencuci piring gitu ya, merek Sunlight misalkan ya, dapat kalau kita ngambil 10 karton harganya murah, oke murah, bisa beli, bisa jualnya, bisa ndak gitu. Nah, karena kayak Sunlight, terus Superpel, terus Vixal, pembersih porselen itu ternyata di toko saya ya, itu masuknya adalah pergerakan lambat, untungnya juga sedikit. Nah, itu biasanya cuma di spend sebanyak 3%. Nah, sedangkan untuk yang untungnya banyak tapi lambat itu apakah ada kayak misalkan biasanya sih perabot ya, kayak kita punya barang perabot rumah tangga misalkan kayak gayung, sisir rambut, kayak gitu-gitu tuh sebenarnya untungnya banyak tapi penjualannya itu lambat. Jadi kan misalkan kayak gayung, kita aja beli gayung mandi itu kan mungkin belum tentu setahun sekali gitu, mungkin bisa 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali gitu. Jadi orang untuk membeli ulangnya lagi itu akan jangka waktunya lama, tapi keuntungannya itu banyak karena kita kulaknya kayak gitu itu biasanya murah terus jualnya agak mahal. Nah, itu kita spend berapa? Itu 7% kalau di tempat saya. 7% dari perputaran uang saya di spend seperti itu dah. Ya wes mas, berarti kalau yang untungnya sedikit dan pergerakannya lambat jangan dijual dong. Ya ndak begitu juga, harus tetap ada, cuman stoknya jangan banyak-banyak. Misalkan ya asal ada aja 3 pieces di toko itu sudah cukup, 3 atau 5 pieces di toko itu sudah cukup. Jadi nggak perlu kita sampai nyetok. Karena apa? Ya emang untungnya sedikit, perputarannya lambat. Jadi ya kalau kita spend uang di sana terlalu banyak ya eman-eman gitu. Jadi perhatikan, hampir semua barang yang kita beli itu dikira-kira itu masuk di kuadran yang mana. Untung banyak, laku cepat, oke, ambil. Nah, kalau enggak ya jangan itu. Meskipun harganya murah ya, katakanlah kita punya barang apa ya, deterjen gitu. Deterjen ini sebenarnya ya untungnya sedikit tapi cepat gitu. Nah, tapi deterjen itu harus pembelian banyak. Nah, itu kita ambil apa enggak diambil ya sayang gitu ya. Eman-eman ada promo, diambil, kita jualnya bagaimana. Nah, itu untungnya SRC. Untungnya SRC adalah kita itu di setiap area itu dikelompokkan. Misalkan ada 20 toko di area tertentu gitu ya. Seperti di tempat saya, ada 20 toko di radius sekitar 5 km. Itu dikelompokkan menjadi satu paguyuban. Hasilnya kalau ada promo seperti itu ya kita ambil aja. Misalkan bisa dapat promo murah sekali tapi harus ambil
20 box gitu misalkan, ya wis kita ambil aja, nanti kita sebar ke toko SRC itu. Karena apa, kalau kita daya belinya tidak cukup banyak, ya kita bisanya kerjasama gitu, tenaga kolaborasi lah istilahnya. Itu bisa jadi breaking deal seperti itu. Katakanlah gampangannya, kalau kita jual galon biasanya berapa, 17.000 gitu ya. Kalau kita beli kulak 1 galon ya 17.000. Tapi kalau kita kulakan galonnya 200 galon, mungkin distributor juga akan mikir 2 kali, oh kok akeh ya, kok banyak ya belanjanya dia, oke lah saya kasih harga spesial 15.000 misalkan. Nah, terus 20 galonnya kita buat apa? Ya kita bagikan ke 20 toko ini, setiap toko ngambil 10 gitu kan, jualnya lebih gampang. Nah, itu bisa diakali seperti itu. Kalau memang kita dapat untung banyak tapi jualannya lambat, ya kita kerjasama dengan toko yang lain, kita bagi aja. Harusnya kalau toko-toko itu mau sih, nggak melulu SRC ya. Kalau misalkan kita punya temen yang punya toko, nih aku punya barang segini tapi harus ngambil segini, kamu berani ngambil berapa gitu, nah itu bisa dipakai. Nah, cuman kalau kita berdiri sendiri, nggak punya kerjasama dengan toko lain, silakan perkirakan sebelum kulak balang atau menginvestasikan modal kita di mana, barang itu masuk di kuadran mana. Nah, itu yang paling penting. Karena apa? Semakin ke sini, semakin di kuadran yang ini, kita akan susah, duit kita akan mandek gitu. Duit kita akan mandek. Kalau kita investnya banyak di sini, duit kita akan mandek. Sebaiknya kita invest di sini yang lebih banyak, karena proporsional di sini ada 70%, di sini 20%, yang ini 7%, yang ini 3%. Jadi ya perbanyak yang diuntung banyak dan laku cepat. Nah, setiap toko produk yang laku cepat dan untungnya banyak itu tidak selalu sama. Katakanlah gini, toko saya itu sering didatangin anak-anak muda yang beli aksesoris, make up, sabun muka, terus jajan, snack buat tempat nongkrong kayak gitu. Nah, jarang sekali yang datang ke tempat saya itu beli sembako. Karena ya mereka yang emak-emak yang beli sembako itu belanjanya nggak di tempat saya, karena ya istilahnya ya apa ya, trademarknya toko saya itu lebih ke anak muda, anak yang buat jajan, anak yang buat nongkrong, terus butuh sabun kecantikan, masker, perawatan kecantikan dan segala macam, itu komplit di tempat saya dan harganya lebih murah di toko yang lain. Jadi ya banyak barang-barang tersebut masuk di kuadran ini. Jadi saya akan spend modal saya di barang-barang tersebut dibanding di barang yang lain gitu. Silahkan otak-atik sendiri, kira-kira barang di toko Anda itu seperti apa, masuk di kuadran mana. Perhatikan barang yang ternyata lama bergerak, berarti di kuadran ini harusnya tidak kulak dulu, habisin dulu biar uangnya muter. Eman-eman kalau uang kita berhenti di rak, tidak berputar untuk memutarkan roda ekonomi toko kita. Gitu ya, semoga bermanfaat. Salam.